Di teras rumah megahnya, Tiara Ardani, pewaris muda yang dulu berjalan dengan penuh kebanggaan, kini terkurung di kursi roda, terbalut pakaian putih elegan dan berlian yang tak lagi berarti. Saat seorang pria miskin datang menawarkan pijat dan ramuan tradisional, ia bukan menerima terima kasih, melainkan hinaan. "Ramuan kampung mau menyembuhkanku? Dokter luar negeri saja menyerah." Namun pria itu hanya menjawab tenang, "Kadang, apa yang tak mampu dilakukan obat, bisa disembuhkan oleh alam dengan izin Tuhan." Tertawa sinis, Tiara menantangnya, "Baik, jika kau bisa membuatku berjalan lagi, aku akan memberimu apapun. Bahkan aku ikhlas menjadi istrimu." Ia mengira itu sekadar lelucon. Ia tak tahu, tantangan penuh kesombongan itu akan menjadi awal dari keajaiban yang tak mampu dijelaskan logika manusia. Lalu apa yang terjadi ketika tangan kasar pria miskin itu menyentuh kaki pewaris kaya raya? Wanita yang bahkan sudah berhenti percaya pada Tuhan, siang itu langit Jakarta Selatan tampak begitu jernih. Sinar matahari masuk lembut melalui kaca-kaca besar sebuah rumah megah bergaya Eropa, memantulkan cahaya hangat di setiap sudutnya. Halaman depan dipenuhi bunga mawar tertata rapi, sementara kolam kecil berkilau memantulkan birunya langit. Suara burung-burung dari kejauhan membuat suasana tampak sempurna. Namun di balik semua kemewahan itu, rumah besar tersebut terasa dingin, sepi, dan kaku. Di teras rumah, seorang wanita muda duduk di atas kursi roda. Ia mengenakan gaun putih elegan, perhiasan berlian berkilau di pergelangan tangannya. Wajahnya cantik, hampir sempurna, tetapi sorot matanya tajam, dingin, dan penuh keangkuhan. Dialah Tiara Ardani, pewaris tunggal sebuah perusahaan besar. Dahulu, ia selalu melangkah dengan sepatu mahal dan kepala tegak setinggi langit. Tetapi kecelakaan tragis beberapa bulan lalu telah merenggut semua yang membuatnya merasa berkuasa. Di tengah ketenangan siang itu, suara langkah kaki terdengar dari arah gerbang. Seorang pria berjalan pelan di atas lantai marmer. Pakaian yang ia kenakan lusuh, warnanya pudar. Wajahnya penuh debu, rambutnya acak-acakan. Di tangannya, ia menggenggam tas anyaman kecil berisi beberapa botol kaca bening, berisi cairan kehijauan kecoklatan. Pelayan rumah terkejut melihatnya datang. "Bu Tiara," ucapnya terbata. Ini orangnya. Katanya dia bisa bantu mengobati ibu." Tiara mengangkat alis, sinis, tanpa sedikit pun tersenyum. "Kau bercanda." Suaranya datar tapi menggigit. "Kau bawa orang seperti itu ke rumahku?" Pelayan menunduk, suaranya pelan. Dia bilang, dia tahu cara menyembuhkan tulang yang remuk dengan ramuan tradisional, Bu. Katanya dia sering bantu warga di kampungnya. Tiara tertawa kecil, tawa yang lebih mirip ejekan. "Ramuan tradisional dari kampung? Hah, aku sudah menghabiskan ratusan juta untuk dokter terbaik. Mereka bilang tidak ada harapan. Dan sekarang kau pikir tukang pijat kampung ini bisa melakukan apa yang dokter luar negeri pun tak mampu?" Pria itu tetap berdiri tenang. Ia menunduk sopan, lalu berbicara dengan suara pelan namun tegas. "Saya tidak bermaksud menipu, Bu. Saya hanya ingin mencoba membantu. Kadang, yang tidak bisa dilakukan obat, bisa disembuhkan oleh alam, dengan izin Tuhan." Tiara mendengus, matanya menyipit. Kalau Tuhan peduli, Dia tidak akan membiarkanku lumpuh begini. Aku punya segalanya, harta, kuasa, kedudukan. Tapi lihat aku sekarang, duduk tak berdaya di kursi roda. Dan kau pikir sedikit daun dan minyak dari kampungmu bisa mengubah itu? Beberapa orang di sekitarnya, dokter pribadi, asisten, dan beberapa pelayan, saling menahan tawa. Dokternya maju sedikit dan berbisik, cukup keras untuk terdengar. "Bu, orang seperti ini banyak. Mereka datang membawa harapan palsu. Jika diizinkan, saya bisa mengusirnya sekarang." Namun pria itu tetap tenang, tatapannya lembut tapi berani. "Saya tidak meminta dipercaya, hanya satu kesempatan." Keheningan tiba-tiba menyelimuti teras megah itu. Angin siang menggerakkan tirai putih di balik pintu kaca. Tiara menatap pria itu lama,
Lalu bibirnya melengkung membentuk senyum sinis. Ia mengangkat tangannya, memperlihatkan jari-jarinya yang dipenuhi berlian. "Satu kesempatan katamu?" Suaranya dingin. "Baik, aku suka permainan. Hidupku membosankan akhir-akhir ini." Ia mendekatkan wajahnya sedikit, tatapannya tajam seperti pisau. "Kalau kamu benar-benar bisa membuatku berjalan lagi dengan ramuan dan pijatan kotormu itu, aku akan memberimu apapun yang kamu mau. Uang, rumah, mobil, bahkan..." Ia menahan napas sejenak, menatap mata pria itu dalam-dalam. "Aku rela menjadi istrimu." Semua orang di sekitarnya terbelalak. Pelayan menutup mulut. Dokter mematung, tak percaya. Bahkan udara terasa berhenti sesaat. Pria itu, Dimas, menunduk sebentar menelan ludah. Lalu ia mengangkat kepalanya perlahan. Tidak ada keterkejutan di matanya, hanya ketenangan. "Saya tidak datang demi harta. Apalagi pernikahan, Bu," ujarnya lembut. "Saya hanya ingin menyembuhkan yang sakit. Tapi kalau itu tantangan Anda..." Ia menghela napas. "Saya terima." Tiara kembali tertawa kecil. "Kau benar-benar berani, ya? Baiklah, coba saja. Tapi ingat..." Nadanya berubah tajam. "Kalau kau gagal, aku pastikan kau tidak bisa menipu orang lain lagi dengan ramuan bodohmu." Dimas hanya mengangguk. "Saya tidak pernah menipu siapapun, Bu. Saya hanya berusaha membantu." Tiara memandang ke arah taman. Wajahnya masih penuh ejekan. "Lihat rumahku. Lebih besar dari seluruh kampungmu. Mobilku lebih mahal dari hidupmu. Dan aku tidak percaya sedikit pun pada hal-hal bodoh seperti herbal." Ia kembali menatapnya, kali ini dengan nada menantang. "Aku ingin tahu, berapa lama kamu bisa bertahan setelah semua orang di sini menghinamu?" Dan benar saja, bisik-bisik mulai muncul di belakangnya. Bajunya kumuh. Kasihan pasti jarang mandi. Bau minyak gosoknya dari jauh saja sudah terasa. Dimas tetap berdiri di situ, tanpa membalas, tanpa tersinggung. Dia tidak menoleh sedikit pun, hanya memandang tanah sejenak, sebelum kembali menatap Tiara dengan mata yang penuh keyakinan. "Kadang keajaiban datang bukan dari tangan orang kaya," ujarnya pelan, "tapi dari doa orang yang tidak punya apa-apa." Kalimat itu membuat Tiara terdiam sepersekian detik. Namun egonya terlalu besar untuk membiarkan kata-kata itu masuk. Ia tersenyum pahit lalu mengibaskan tangannya. "Bawakan air untuk orang ini. Kalau dia haus, beri minum. Setelah itu biar dia mulai keajaibannya. Aku ingin lihat sejauh mana omong kosongnya." Para pelayan buru-buru menyiapkan minum, sementara Dimas perlahan membuka tas anyamannya. Ia mengeluarkan botol berisi cairan kehijauan, beberapa lembar daun layu, dan mulai mencampurnya dengan sangat hati-hati. Tiara menatap setiap gerakannya dengan sinis. Namun, jauh di balik sorot matanya yang dingin, ada sesuatu yang tidak diakuinya. Rasa penasaran kecil yang terselip di antara kesombongan dan luka batinnya. Di atas rumah megah itu, langit masih sangat cerah. Seakan menjadi saksi awal dari pertemuan dua dunia yang sama sekali berbeda. Wanita sombong yang kehilangan kekuatannya, dan pria miskin yang datang membawa harapan dari tanah, daun, dan doa. Tak ada yang menyadari, siang itu adalah awal perubahan besar bagi keduanya. Keesokan harinya, matahari kembali menerangi halaman belakang rumah Tiara Ardani. Suara air mancur kecil terdengar lembut di tengah taman, namun suasana di sana tegang. Di atas rerumputan hijau yang rapi, tampak pemandangan yang asing. Tikar lusuh digelar di atas batu bata halus. Di atasnya, tersusun botol-botol kaca, daun-daunan, dan semangkuk tanah liat abu kehitaman. Dimas duduk bersila, sibuk menyiapkan ramuan. Ia menumbuk daun-daun hijau dengan batu kecil, lalu mencampurnya dengan minyak kelapa murni. Bau herbal yang tajam mulai menyebar. Para pelayan spontan menutup hidung. "Ya ampun, baunya kayak pasar tradisional," bisik salah satu pelayan. "Herbal apaan itu?" "Kayak tanah becek dicampur minyak gosok," timpal yang lain sambil menahan tawa. Tiara duduk di kursi rodanya beberapa meter dari situ.
mengenakan gaun hijau zamrud dan perhiasan yang berkilau. Tatapannya jengkel dan meremehkan. "Kau yakin ini harus dilakukan di taman belakangku? Tempat ini biasa kupakai pesta teh, bukan eksperimen bodoh seperti ini." Dimas menjawab tenang, tanpa menoleh. "Sinar matahari penting, Bu. Panas alami membantu ramuan meresap ke otot." "Alasan orang kampung," gumam Tiara sinis. "Baiklah, lakukan saja. Aku ingin lihat seberapa jauh ramuan ajaib itu bekerja, sebelum aku tertawa lebih keras nanti." Dimas mengambil segenggam ramuan dan mengoleskannya ke telapak tangan. Lalu matanya menatap kaki Tiara yang tak bisa bergerak. Bekas luka operasi membentuk garis panjang dari betis menuju pergelangan kaki. Indah, namun dingin, seperti patung yang kehilangan nyawa. "Saya akan mulai, Bu. Kalau terasa sakit, tahan sebentar. Itu tandanya peredaran darah mulai bekerja lagi." Tiara mendengus. "Kau pikir aku tidak tahu tubuhku sendiri? Dokter bilang syarafku mati total. Jadi kalau aku tidak merasakan apa-apa, jangan salahkan aku kalau pijatanmu sia-sia." Dimas hanya mengangguk. Jemarinya mulai memijat perlahan, kasar, namun lembut. Suara gesekan minyak dengan kulit terdengar samar di antara tiupan angin. Awalnya tidak terjadi apa-apa. Namun beberapa menit kemudian Tiara mengerutkan kening. "Sakit sedikit," desisnya. "Kau menekan terlalu keras." "Maaf, Bu," jawab Dimas tenang. "Ini bukan pijatan biasa. Saya sedang mencoba membangunkan saraf yang tertidur. Kadang rasa sakit itu pertanda tubuh mulai merespons." "Omong kosong!" Tiara menepis tangannya. "Kau mau mematahkan tulangku lagi, ha?" Namun sebelum ia kembali marah, rasa panas mulai menjalar dari betis ke lututnya. Bukan panas yang membakar, tapi hangat. Seperti darah yang tiba-tiba mengalir melalui jalur yang sudah lama tertutup. Tiara membeku, ia menatap kakinya dengan mata melebar. "Apa yang kau lakukan? Kenapa terasa hangat?" Dimas tetap memijat, tidak terpengaruh. Titik demi titik ia tekan dengan sangat teliti. Peluh mulai menetes dari dahinya, namun fokusnya tidak goyah. "Itu tandanya tubuh mulai menerima," ujarnya lembut. "Jangan melawan, Bu. Biarkan saja mengalir." Para pelayan yang tadi menertawakan kini saling pandang, bingung. Bau herbal yang tadinya dianggap menjijikan mendadak terasa menenangkan ketika bercampur udara taman yang segar. "Aku lihat kulit kakinya memerah," bisik satu pelayan. "Mungkin cuma efek pijatan," balas yang lain, walaupun suaranya ragu. Tiara menatap Dimas. Wajahnya berubah. Ada takut, marah, bingung, semuanya bercampur. "Aku tidak percaya. Tidak mungkin ini terjadi hanya karena ramuan konyol itu." Dimas tersenyum kecil tanpa menghentikan pijatannya. Terkadang yang sederhana justru paling mujarab. Alam sudah menyiapkan obat untuk setiap luka. Hanya saja, seringkali kita terlalu sombong untuk mengakuinya. Kata sombong membuat dada Tiara bergetar. Ia ingin membalas, tetapi lidahnya keluh. Matanya memandang Dimas lebih lama. Seorang pria kumuh dan sederhana, namun tiap geraknya penuh keyakinan. Ada ketenangan dalam dirinya, yang entah bagaimana membuat Tiara merasa kecil. Beberapa menit kemudian Dimas mengakhiri pijatan. Ia menutup kaki Tiara dengan kain bersih yang telah dicelup dalam ramuan cair. "Biarkan begitu sampai sore. Nanti saya kembali untuk melanjutkan." Tiara menghela napas berat. "Selesai sudah. Aku kira akan ada mantra atau doa sakti yang kau baca." Dimas tersenyum samar. "Doanya cukup di dalam hati, Bu. Karena kesembuhan sejati tidak datang dari tangan manusia, tapi dari izin Tuhan." Tiara memalingkan wajah. "Sudah kubilang jangan bawa-bawa nama Tuhan di depanku. Aku sudah cukup sering berdoa. Dan lihat hasilnya." Dimas tidak menjawab. Ia hanya berdiri perlahan, menunduk hormat, lalu berjalan menjauh dari taman yang masih dipenuhi aroma herbal dan ketegangan yang belum mereda. Angin siang berembus lembut, menyapu ujung kain putih yang menutupi kaki Tiara. Saat sosok Dimas perlahan menghilang di balik pagar taman, Tiara masih duduk diam memandangi kakinya sendiri. Ada sesuatu yang belum pernah ia rasakan selama berbulan-bulan. Kehangatan itu belum hilang. Ia menepuk betisnya perlahan,
Dan untuk pertama kalinya sejak kecelakaan, ada getaran kecil di ujung jarinya. Namun sebelum rasa itu tumbuh menjadi harapan, egonya lebih cepat berbicara. Ia tertawa sinis, meski sorot matanya sedikit bergetar. Tidak mungkin, ini pasti cuma reaksi sementara. Sarafku kejang, hanya kejang biasa, gumamnya memalingkan wajah. Tapi tangannya diam-diam kembali menyentuh lututnya, memastikan sensasi itu belum menghilang. Nyatanya, hangat itu justru terasa lebih jelas. Seorang pelayan mendekat dan bertanya hati-hati, "Bu, apakah rasanya membaik?" Tiara langsung menatap tajam. "Jangan bodoh, itu tidak berarti apa-apa." Namun suaranya melemah ketika ia berbisik pada dirinya sendiri. "Tapi, kenapa aku bisa merasakannya lagi?" Sore merayap masuk, menggantikan panas matahari. Burung-burung kembali bertengger di pohon Kamboja, dan di antara aroma bunga serta sisa bau ramuan herbal, ada sesuatu yang tak tampak oleh siapapun. Sebuah harapan kecil yang diam-diam tumbuh di hati wanita yang selama ini merasa dirinya terlalu besar untuk percaya pada keajaiban. Malam turun perlahan. Lampu taman memantulkan cahaya ke jendela besar kamar utama Tiara. Di dalamnya, suasana begitu hening hingga detak jam terdengar jelas. Tiara duduk di tepi ranjang, menatap kakinya yang dibalut kain putih kini mengering. Bau herbal yang menempel samar bercampur dengan aroma parfum mahal yang biasa ia pakai. Ia membenci baunya, namun malam ini hatinya tidak tenang. Dari balik jendela, rintik hujan mulai turun. Suara air yang mengetuk kaca membuat pikirannya makin gaduh. Ia memejamkan mata, namun bayangan Dimas, tatapannya yang tenang, tangannya yang kokoh, dan kata-katanya yang sederhana terus muncul di benaknya. Kadang yang sederhana justru yang paling mujarab. "Omong kosong," bisiknya. "Itu cuma kebetulan. Keajaiban tidak ada." Namun tiba-tiba, sebuah sensasi merayap perlahan di betis kanannya. Bukan sakit, tapi geli hangat yang merambat dari bawah ke atas. Tiara membuka mata, keningnya mengernyit. Tangannya langsung menepuk bagian itu, namun sensasinya justru makin jelas. Berdenyut, hidup, seperti darah mengalir di jalur yang lama tertutup. Jantungnya berdegup cepat. Ia menarik selimut, menatap kakinya tak percaya. Dengan gemetar, ia menyentuh ujung jarinya, dan ia benar-benar merasakannya. Tidak mungkin, saat gumamnya. Ia menekan ujung jari kakinya perlahan, dan jari itu bergerak. Tiara terpaku. Ia mencoba lagi. Dan kali ini, gerakannya lebih jelas. Jari-jari kakinya menekuk pelan seolah bangun dari tidur panjang. Astaga, ini nyata. Air mata hampir jatuh, namun ia buru-buru menghapusnya. Keajaiban itu nyata, tapi egonya menolak mengakuinya. Pintu berderit. Seorang perawat masuk sambil membawa segelas susu hangat. "Permisi, Bu Tiara, ini minuman malam." Taruh saja di meja lalu keluar. Potong Tiara cepat, menahan ekspresinya. Perawat itu menunduk. "Baik, Bu." Namun sempat melirik kakinya dan bertanya, "Apa Ibu merasa lebih baik hari ini?" Tiara tertawa hambar. "Aku masih di kursi roda, masih lumpuh, masih terjebak di rumah ini. Jadi jangan bertanya hal bodoh." Perawat pergi tanpa membalas. Begitu pintu tertutup, Tiara langsung menarik selimutnya dan kembali menatap kakinya. Ia ingin berteriak, tapi gengsi menahannya. Tubuhnya sudah tahu itu keajaiban. Tapi hatinya belum siap menerima bahwa seorang pria miskin membawa perubahan yang bahkan dokter terkenal tidak bisa berikan. Malam kian larut. Tiara akhirnya tertidur dalam posisi setengah duduk. Wajahnya masih tegang, tetapi jari-jari kakinya bergerak kecil setiap beberapa menit, seolah tubuhnya sedang perlahan bangun dari mati rasa. Pagi datang membawa cahaya cerah. Ketika sinar matahari menembus tirai dan menyentuh pipinya, Tiara menggeliat pelan. Dan tanpa sadar, kakinya bergerak spontan, seolah tubuhnya mulai terbiasa dengan rasa baru itu. Tidak mungkin, desisnya lirih. Tiba-tiba terdengar ketukan pintu. "Bu Tiara, Pak Dimas datang lagi. Katanya ingin melanjutkan terapi." Tiara mendengus. "Katakan padanya,
Aku tidak butuh bantuannya lagi. Tapi Bu, aku bilang usir dia. Pelayan terdiam lalu pergi. Di luar kamar, Dimas berdiri tenang di lorong. Ia mendengar sebagian suara dari dalam, namun wajahnya tetap teduh. Tidak ada marah, tidak ada kecewa, hanya kesabaran. Dari balik celah tirai, Tiara memperhatikan bayangannya. Dadanya berdebar aneh. Ia bertanya pada dirinya sendiri. Suara hampir tak terdengar. Kenapa dia masih datang? Bukankah sudah jelas aku tidak mempercayainya? Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu jawaban yang sebenarnya. Bukan benci, bukan marah. Yang ia rasakan adalah takut. Takut untuk berharap lagi. Ia menarik napas panjang, menahan gemuruh yang berputar di dadanya, lalu menunduk menatap kakinya lagi. Gerakan kecil itu masih ada. Halus, samar, namun nyata. Tubuhnya jelas tidak berbohong, tapi bibirnya justru mengeluarkan kalimat penolakan yang sama seperti sebelumnya. Ini pasti hanya kebetulan. Reaksi singkat, tidak ada yang perlu dipercaya. Ketika Dimas akhirnya pergi sore itu, ia tidak mengucapkan apa-apa. Tidak ada protes, tidak ada pamit. Ia hanya meninggalkan selembar kertas kecil di meja ruang tamu, dengan tulisan tangan yang sederhana. Saya akan datang lagi esok pagi. Jangan berhenti sebelum keajaiban selesai bekerja. Tiara membaca tulisan itu menjelang senja. Jemarinya mencengkeram kertas itu kuat-kuat, meremasnya seolah ingin membuang bersama harapan yang datang tanpa diundang. Tapi ketika pelayan sudah pergi, ia perlahan mengambil kembali kertas itu, merapikannya, lalu menyimpannya dalam laci, seakan takut kehilangan sesuatu yang ia sendiri belum mau akui. Malam itu, ia duduk sendirian di tepi ranjang. Angin malam menyusup dari jendela yang sedikit terbuka, membawa aroma dingin dan sunyi. Tatapannya terarah ke langit gelap bertabur bintang, sebelum kembali turun ke kakinya. Dimas, bisiknya lirih, hampir tidak terdengar. Apa benar tanganmu membawa keajaiban, atau aku hanya terlalu ingin mempercayainya? Dan untuk pertama kalinya dalam hidup yang selalu dipenuhi gengsi dan kesombongan, Tiara Ardhani, wanita yang percaya bahwa semua hal bisa dibeli, melihat bayangannya di cermin dan sadar, ada hal-hal di dunia ini yang bahkan kekayaan tak mampu menjawab. Di luar kamar, angin menggoyang daun-daun di taman belakang. Wadah ramuan yang kemarin dipakai Dimas masih tergeletak di tikar, sudah kering tersapu matahari. Namun dari serpihan daun layu itu, seperti ada satu hal kecil yang tertinggal, sebutir harapan. Dan tanpa ia sadari, harapan itu mulai tumbuh, bersamaan dengan denyut lembut yang pelan-pelan kembali ke kakinya. Pagi berikutnya, matahari masuk lembut lewat celah tirai. Kain putih bergoyang pelan tertiup angin. Suara burung pagi dan gemericik air kolam terdengar menenangkan. Tapi bagi Tiara, kedamaian itu terasa asing. Ia duduk di kursi roda, tepat di depan cermin besar, menatap pantulan dirinya. Cantik, namun rapuh. Sudah 3 hari sejak Dimas terakhir datang. 3 hari tanpa ramuan itu. 3 hari tanpa sentuhan kasar, tapi anehnya menenangkan. Dan meski ia menolak percaya, sesuatu dalam dirinya berubah. Kakinya tidak lagi sebeku dulu. Setiap pagi ada denyut pelan, seperti kehidupan kecil yang ingin membangunkannya dari tidur panjang. Tetapi ia tetap diam, tetap kaku, tetap berbohong pada diri sendiri. Aku Tiara Ardhani. Aku tidak mungkin kalah oleh ramuan kampung, gumamnya dengan nafas panjang. Ketukan pintu memecah keheningan. Pelayan datang membawa sarapan. Bu, ini sarapannya. Taruh saja di meja. Dan aku tidak mau mendengar nama Dimas lagi. Kalau dia datang, bilang aku tidak butuh bantuannya. Pelayan itu menelan ludah, lalu pelan berkata, "Tapi Bu, dia selalu datang setiap pagi. Berdiri di luar pagar, tidak memaksa masuk, hanya menunggu." Tiara menatapnya lewat pantulan cermin. Tatapannya dingin. Biarkan dia menunggu sampai lelah. Aku tidak akan menemuinya lagi.
Perintahnya mengunci percakapan. Ketika pintu tertutup, Tiara memalingkan wajah ke jendela. Jauh di balik pagar besi yang tinggi, ia melihat sosok Dimas berdiri di bawah pohon mangga. Kaosnya sederhana, wajahnya lelah, tapi tatapannya tetap tenang, seperti biasa. Ia menatap lama, dan ada sesuatu yang bergerak di dadanya. Bukan marah, bukan benci, tapi rasa bersalah yang asing. "Kenapa kau tidak menyerah saja, Dimas?" bisiknya pelan. Sore itu, langit menggelap. Angin mulai liar menggoyang tirai. Tiara sendirian di ruang tamu. Para pelayan sudah tidur di pavilion belakang. Ia ingin mengambil buku di meja kecil, tapi jaraknya sedikit terlalu jauh. Ia meraih, tubuhnya condong, namun roda kursi tergelincir di lantai licin. Tubuhnya jatuh keras ke lantai marmer. Seruan lirihnya teredam ruangan luas itu. Hujan deras di luar semakin menenggelamkan suaranya. Ia mencoba bangkit dengan tangan gemetar. Lalu, kakinya tiba-tiba menegang refleks. Ada sesuatu yang aneh. Ia mencoba menekan lantai dengan kedua kakinya, dan tubuhnya sedikit terangkat. Matanya membesar. Ia terengah. "Tunggu, aku bisa menopang." Ia mencoba lagi. Lebih kuat. Kakinya bergetar hebat, tapi lututnya bertahan beberapa detik sebelum kembali jatuh. Napasnya tersengal, air mata mengalir tanpa ia sadari. Ini tidak mungkin, tidak mungkin. Ia menangis di lantai marmer, tapi di balik tangis itu muncul tawa kecil, tawa penuh keheranan dan harapan yang menyeruak. "Dimas, apa yang kau lakukan padaku?" Kali ini ia menekan kedua kakinya lebih mantap ke lantai. Perlahan, sangat perlahan, tubuhnya terangkat. Gemetar, tapi nyata. Ia berdiri. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, ia berdiri di atas kedua kakinya sendiri. Udara seakan membeku. Suara hujan menjadi musik latar keajaiban itu. Tiara menatap bayangannya di kaca besar. Tubuhnya bergetar, tapi ia berdiri tegak. Air mata jatuh deras. Ia menutup mulutnya, menahan isak. Aku berdiri. Aku benar-benar berdiri. Namun bersamaan dengan rasa haru yang memenuhi dadanya, muncul pula sesuatu yang lain, rasa takut. Takut untuk mengakuinya. Takut menerima bahwa keajaiban itu justru datang dari seseorang yang dulu ia hina habis-habisan. Tepat saat pikirannya kacau, suara pintu mendadak terbuka. Seorang pelayan masuk, dan seketika wajahnya memucat melihat pemandangan di depannya. "Bu Tiara, astaga, kaki ibu bisa berdiri." "Diam," bentak Tiara cepat. Napasnya tersengal. "Jangan bilang siapapun. Tidak satu orang pun boleh tahu." "Tapi Bu..." "Keluar!" Pelayan itu menunduk ketakutan dan segera pergi. Begitu pintu kembali tertutup, Tiara terjatuh berlutut di lantai. Tubuhnya gemetar hebat. Ia memandangi kedua tangannya yang bergetar di udara. Tidak percaya pada apa yang baru saja ia lakukan. "Aku bisa berdiri, tapi kenapa rasanya seperti aku kalah?" Bisiknya lirih, sebelum air mata kembali runtuh dari sudut matanya. Malam datang lebih cepat dari biasanya. Hujan sudah mereda, menyisakan aroma tanah basah yang meresap masuk dari jendela. Tiara duduk di kursi dekat jendela, menatap pagar depan rumah. Di bawah lampu jalan yang redup, ia melihat sosok yang sangat ia kenal, Dimas. Berdiri di sana, basah kuyup oleh sisa hujan, masih membawa tas anyamannya. Tiara membuka jendela perlahan. Angin malam menerpa wajahnya. "Dimas," panggilnya pelan, hampir tak bersuara. Namun panggilannya kalah oleh hembusan angin. Dimas tidak mendengar. Ia hanya menatap rumah itu sejenak, membungkuk pelan, seperti seseorang yang berpamitan dalam diam. Lalu ia berjalan pergi, perlahan menghilang di balik jalan kecil yang gelap. Tiara menatap punggung itu hingga hilang sepenuhnya. "Kau bahkan tidak tahu. Aku sudah berdiri, dasar bodoh." Gumamnya, suaranya bergetar.
dan aku bahkan belum sempat bilang, "Terima kasih." Ia menutup jendela perlahan. Pandangannya jatuh pada bayangannya sendiri di kaca. Wanita yang ia lihat bukan lagi pewaris sombong yang memandang dunia dari ketinggian, tapi seseorang yang baru saja kehilangan harga dirinya dan menemukan hatinya. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Tiara berdoa dengan suara yang benar-benar bergetar. "Kalau benar Tuhan masih peduli padaku, tunjukkan jalan. Beri aku kesempatan untuk meminta maaf kepada orang yang kau kirim untuk menolongku." Di luar sana, langit perlahan cerah. Sisa hujan memantulkan cahaya lampu jalan. Dan di tengah kesunyian malam itu, Tiara Ardani, wanita kaya yang merasa Tuhan meninggalkannya, akhirnya menyadari sesuatu yang lebih berharga dari kesembuhan, kerendahan hati. Ia belum tahu bahwa esok pagi Dimas akan datang lagi. Namun kali ini bukan untuk memijat, melainkan untuk pamit. Pagi berikutnya, cahaya matahari menembus kaca jendela besar kamar Tiara, mengisi ruangan dengan semburat keemasan. Burung berkicau riang, dan aroma tanah basah semalam masih terasa. Tiara membuka mata perlahan, menatap kedua kakinya yang kini sudah dapat ia gerakan dengan jelas. Sudah seminggu berlalu sejak malam itu, malam di mana ia berdiri. Namun sejak saat itu pula, Dimas tak pernah muncul lagi. Ia berjalan perlahan ke jendela. Masih sedikit limbung, tapi kakinya bertahan. Di luar pagar, tempat Dimas biasa berdiri, kini kosong. Tak ada sosok sederhana dengan tas anyaman. Hanya angin yang meniup daun-daun kering di jalan. "Dia benar-benar pergi," bisiknya getir. Tiara menutup mata, menahan air yang menggenang. Dan aku bahkan belum sempat bilang, "Terima kasih," atau meminta maaf. Ia berbalik, duduk perlahan, menarik napas panjang. Semua yang dulu ia banggakan, status, kekayaan, rumah megah, tiba-tiba terasa kosong. Yang ia rindukan hanyalah sosok sederhana yang datang membawa harapan dengan tangan kasar dan senyum yang tak pernah ia hargai. Pelayan masuk membawa sarapan. Banyak tamu ingin menjenguk. Mereka dengar ibu sudah bisa berdiri. Tiara menatapnya datar. "Suruh mereka pulang." "Tapi aku tidak ingin pamer. Aku hanya ingin bertemu seseorang." Pelayan itu terdiam sejenak. "Apakah maksud ibu Dimas?" Tiara menatapnya mata berkaca-kaca. "Kau tahu di mana dia?" "Setahu saya, dia tinggal di ujung kampung, di balik sungai. Rumahnya dekat ladang bambu." "Siapkan mobil, sekarang." Perjalanan menuju kampung itu terasa seperti masuk ke dunia lain. Jalanan aspal berubah menjadi tanah berbatu, dikelilingi sawah hijau dan pepohonan rindang. Tiara menatap keluar jendela. Anak-anak kecil berlari tanpa alas kaki, tertawa lepas. Mereka begitu jauh dari kehidupannya. Namun untuk pertama kalinya, ia merasa iri. Mobil berhenti di depan gubuk kecil berdinding papan. Asap tipis keluar dari cerobong dapurnya. Di beranda, Dimas duduk memotong batang serai, mencampurnya ke dalam lesung kayu. Kaosnya kumal, tapi wajahnya tetap tenang, seperti biasa. Tiara turun dari mobil. Kakinya sedikit gemetar, tapi ia melangkah tanpa bantuan siapapun. 1 langkah, 2 langkah, 3. Setiap langkah terasa seperti keajaiban. Dimas mengangkat kepalanya. Matanya langsung membesar. "Tiara?" Tiara berhenti beberapa meter di depannya, menatapnya lama. "Aku datang bukan sebagai nyonya besar," ucapnya lirih, "tapi sebagai seseorang yang berutang nyawa padamu." Dimas berdiri terkejut. Kau sudah bisa berjalan?" Tiara tersenyum. Matanya berkaca-kaca. "Bukan karena dokter, bukan karena uangku, tapi karena tanganmu, karena keyakinanmu." Dimas menundukkan kepala, suaranya hampir tak terdengar. "Aku hanya berusaha, Bu. Kesembuhan itu datang dari Tuhan, bukan dari saya." Tiara langsung menggeleng. Cepat, seolah takut perkataan itu hilang tertiup angin. "Kalau memang dari Tuhan, maka kaulah orang yang Dia kirim untuk menolongku. Dan apa yang kulakukan? Aku malah menghina utusannya." Ia melangkah mendekat pelan-pelan. Air matanya mulai jatuh, satu persatu, membasahi pipinya. "Kau tahu malam itu,
Saat aku berdiri untuk pertama kalinya, hal pertama yang kupikirkan bukan diriku, tapi kamu, Lan. Dimas terdiam. Jari-jarinya mencengkeram lesung di tangannya lebih erat. Seakan itu satu-satunya hal yang membuatnya tetap tegak. Saya tidak butuh terima kasih, Bu, gumamnya lirih. Melihat ibu sembuh saja sudah cukup. Tiara kembali menggeleng. Tidak, Dimas, aku berhutang satu janji. Dimas menatapnya bingung. Janji? Tiara menarik napas panjang. Napas seseorang yang sudah siap menanggung risiko apapun. Hari itu, di depan semua orang, aku menantangmu. Aku bilang kalau kamu berhasil membuatku berjalan, aku akan memberikan apapun yang kamu minta. Bahkan, aku rela menjadi istrimu. Dimas tersentak, wajahnya memerah seketika. Bu, jangan bercanda soal itu. Aku tidak bercanda, balas Tiara, suaranya tegas tapi penuh luka lama. Tapi dunia kita berbeda. Aku tidak pantas. Tiara melangkah mendekat lagi, hanya tinggal selangkah darinya. Kau pikir aku masih peduli pada dunia yang selama ini memenjarakanku? Matanya menatap tajam, namun ada kelembutan yang tak pernah ada sebelumnya. Dimas, dulu aku sombong karena aku takut kehilangan harga diriku. Tapi justru saat aku jatuh, kamulah yang mengajariku arti harga diri yang sesungguhnya, keberanian untuk bersyukur. Dimas menunduk dalam. Saya hanya orang kecil, Bu. Dan Tiara menjawab dalam bisikan yang terdengar seperti pengakuan paling jujur dalam hidupnya. Dan aku hanya wanita yang pernah lupa cara bersyukur. Tapi bersamamu, aku belajar lagi. Hening. Angin menyapu dedaunan bambu, membuat semuanya terasa sakral. Tiara menggenggam kedua tangannya di depan dada, lalu menatapnya lebih dalam. Aku tidak peduli bagaimana dunia memandangku. Aku hanya ingin menepati janjiku. Aku ingin hidup bersama orang yang menyembuhkan kakiku dan hatiku. Dimas terdiam lama, sangat lama. Sampai akhirnya bibirnya terangkat membentuk senyuman kecil yang tulus. Saya tidak tahu harus berkata apa, Bu. Cukup katakan, ya, bisik Tiara. Matanya bergetar, menunggu jawaban. Dimas menggeleng pelan. Aku bukan siapa-siapa, tapi kalau ibu sungguh menginginkan, aku akan menjagamu. Bukan karena janji, tapi karena aku tulus. Senyum Tiara perlahan mengembang. Satu senyum yang selama ini tidak pernah dilihat siapapun. Bukan sombong, bukan angkuh, tapi benar-benar manusiawi. Ia meraih tangan Dimas. Tangan itu kasar, hangat, penuh kerja keras. Mulai hari ini, jangan panggil aku ibu. Panggil aku Tiara. Dimas memandangi tangan yang menggenggam tangannya. Matanya berkaca-kaca. Tiara. Angin membawa aroma serai dan tanah basah. Burung-burung berkicau dari balik pepohonan. Tiara menutup mata, membiarkan air matanya jatuh dengan lega. Terima kasih, Dimas. Karenamu, aku bukan hanya bisa berjalan. Aku bisa hidup lagi. Beberapa bulan kemudian, villa besar keluarga Aditama tampak berbeda. Tidak lagi dipenuhi deretan mobil mewah. Halaman depan kini berubah menjadi kebun kecil penuh tanaman herbal yang hijau dan menenangkan. Dimas duduk mempersiapkan ramuan. Tiara duduk di sampingnya, tertawa kecil saat anak-anak desa datang bergantian untuk berobat. Ia bukan lagi wanita sombong yang terjebak di kursi roda. Ia berjalan tegak, bukan karena status, tetapi karena cinta yang menyembuhkan. Angin sore berhembus lembut. Tiara menatap suaminya dan berkata pelan namun penuh keyakinan. Janji sudah kutepati, Dimas. Dan ternyata menjadi istrimu adalah hadiah terbesar yang pernah Tuhan beri. Dimas tersenyum sambil menatapnya penuh rasa syukur. Kesombongan bisa membuat seseorang lumpuh, Tiara. Tapi cinta, itulah yang membuat kita berdiri lagi. Mereka saling tatap. Dua jiwa dari dua dunia yang berbeda, namun dipertemukan bukan oleh harta, melainkan oleh keajaiban dan ketulusan. Langit senja berubah jingga, seakan menutup kisah mereka dengan hangat. Kadang, Tuhan menyembuhkan tidak lewat dokter, tidak lewat obat, tetapi lewat seseorang yang sederhana, yang datang dengan doa, kesabaran, dan ketulusan. Dulu, Tiara Ardani adalah wanita yang punya segalanya, kecantikan, harta, kekuasaan. Namun semuanya runtuh saat ia kehilangan kemampuan untuk berjalan. Justru saat itulah Tuhan mempertemukannya dengan Dimas.
pria miskin yang membawa keajaiban tanpa pernah menyombongkan dirinya. Dari kisah ini kita belajar, kesombongan bisa membuat kita lumpuh, bukan hanya di kaki tapi juga di hati. Dan kerendahan hati, rasa syukur, serta cinta dapat menyembuhkan luka yang tak tersentuh obat apapun.